Bincang Sehat Bio HSA. Kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Bio HSA, dan apa kabar juga untuk yang baru bergabung ya. Kita masih membahas tema atasi radang amandelmu dengan jamu tetes Bio HSA. Nah, kembali ke Bang Jimmy lagi, Bang. Kalau tadi Abang sudah menyampaikan bahwa ini kandungan buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes Bio HSA. Sebetulnya manfaat dan kegunaan buah dan sayur ini, nah, istimewanya untuk mengatasi radang amandel ini, apakah ini bisa dikonsumsi? Nah, terus bagaimana nanti cara mengkonsumsinya gitu, Bang? Ya, kalau kita berbicara tentang produk herbal jamu tetes biasa, ini sangat banyak manfaatnya ya. Bukan hanya untuk radang amandel atau radang tenggorokan, bahkan penyakit-penyakit yang udah kita anggap menaun, bahkan ada orang yang sudah berobat herbal ke sana kemari, kemudian sudah medis, tidak ada perubahan yang signifikan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, selalu ikhtiar yang baik, ya kan, selalu tawakal dan percaya bersama jamu tetes biasa, harapan selalu ada. Artinya nggak kayak lagunya Ayu Ting Ting ya, alamat palsu ya, kesana kemari ya, capek. Mencari yang bisa mengatasi. Ya, capek kan, buang biaya, buang waktu, buang energi, ya kan, maka sudah boleh kita beralih ke satu kepastian, yaitu jamu tetes herbal biasa. Sekali lagi, jamu tetes biasa ketika kita konsumsi secara rutin, 3 tetes 3 kali sehari, itu akan memaintain tubuh kita dari segala gangguan sakit penyakit. Kalau kita dalam hari-hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh, proses pemulihan, mungkin radang, mungkin lagi nggak enak body, nggak enak badan, masuk angin, ya kan, pegal capek, iya, cuaca yang berubah-ubah ya, ya, sebentar panas, dingin, terpapar hujan di tengah jalan, konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Tetapi kalau ada penyakit-penyakit penyerta seperti penyakit-penyakit komorbid, asam urat, kolesterol, lemah jantung, ya kan, hipertensi dan sebagainya, bisa konsumsi 7 sampai 10 tetes 3 kali sehari. Satu kali saya ada ditanya oleh seorang pengguna daripada jamu tetes yang baru pertama kali. Baru coba. Iya, baru coba. Cukup unik. Pak, saya ini sakit mah. Tapi saya ada juga yang namanya asam urat sama hipertensi, Pak. Berarti saya konsumsi bagaimana, Pak? Hipertensi Bapak bilang kalau itu ada 7 sampai 10 tetes. Asam urat 7 sampai 10 tetes. Kemudian saya ada sakit mah 5 tetes. Jadi dikonsumsi 30 tetes. Iya, bukan begitu. Jadi hitungnya satu penyakit. Iya. Jadi kalau dia mengalami komplikasi, ya kan? Ada 5 penyakit kali 7 berarti 35 tetes, bukan begitu. Ya. Jadi bukan begitu cara minumnya. Jadi ada maksimalnya 7 sampai 10 tetes. Itu bisa mengatasi berbagai keluhan. Di mana titik lini kelemahan tubuh kita yang paling utama, di situ akan diperbaiki terlebih dahulu. Jadi dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita karena ini berupa cairan yang langsung masuk ke peredaran darah kita, yang langsung dinutrisi kepada seluruh daripada sel-sel tubuh kita. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa, 3 manfaat yang sudah pasti kita dapatkan. Yang pertama, meningkatkan angka kecukupan gizi dalam tubuh kita. Kalau angka kecukupan gizi dalam tubuh kita sudah meningkat dengan baik, maka otomatis organ-organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan bekerja dengan baik. Ketika angka kecukupan gizi sudah maksimal, maka antibodi atau imunitas tubuh kita juga akan meningkat seiring dengan itu. Nggak mungkin dong kita udah dicukupi, dipenuhi, masih galau. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Orang segala sesuatu yang sudah terpenuhi dengan cukup, bahkan lebih, dia pasti akan happy. Begitu juga kita. Ketika tubuh kita sudah dinutrisi, diberikan kecukupan daripada gizi mineralnya, maka antibodi kita akan meningkat. Ya kan? Artinya imunitas tubuh kita juga lebih baik. Yang ketiga, dia akan memperbaiki atau meregenerasi sel-sel ke tubuh kita yang di dalam itu rusak. Sehingga tidak mengganggu sel-sel yang baik yang lain. Ya kan, kalau sel tubuh rusak, dia akan grogoti yang baik itu, akan mempengaruhi. Ini akan dipercepat, ditanggulangi sehingga tidak menjadi yang namanya penyakit yang berkelebihan atau menjadi merembet ke yang lain, merembet kemana-mana, itu kan. Nah, jadi kalau di situ ya di cover di situ dulu ya. Jadi sehingga arti di blok di situ sehingga nggak menyebar kemana-mana. Itu luar biasa jamu tetes herbal biasa. Cara menggunanya juga gampang. Ini jamu tetes biasa ketika kita sudah memiliki di rumahnya, kita cukup bisa langsung oral ke dalam mulut kita. Artinya langsung ya? Iya, langsung 3 tetes. Kalau kita, wah, saya takutnya berlebih, boleh kita teteskan di dalam air gelas. Ya, ini tidak akan berubah warna. Karena saya sehat, saya cukup 3 tetes. 1,
2, 3. Oke. Jadi jamu tetes biasa ini kemudian ya sudah kita minum bersama airnya aja. Tidak berasa, tidak berubah warna, Nggak bau ya? tidak bau, iya kan? Tidak bau juga ini. Tapi rasanya seperti anta aja, memang air putih. Memang saya minum air putih. Tetapi kandungan air putih yang saya minum ini sudah berbeda Ya. dengan air putih yang mungkin saya minum sebelumnya atau sesudahnya. Karena di dalam air putih ini sudah tergandung banyak sekali mineral, multivitamin, serat, anti peradangan, ya kan, termasuk fitokimia yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Jadi sekali lagi, minum jamu tetes biasa 3 tetes 3 kali sehari sebagai bagian dari maintenance tubuh kita. Waduh, Bang Jimmy minum ya. Haus. Haus dia. Habis. Habis. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke, jadi mudah sekali ya untuk mengkonsumsi. Gampang kan? Simpel sekali. kan? Dan Ya. dipraktekkan oleh Bang Jimmy tadi cara minumnya cukup dengan 3 tetes karena sehat. 3 tetes dikonsumsi rutin setiap hari 3 kali sehari ya. Iya. Nah, ini otomatis yang namanya untuk perlindungan tubuh kita, imun kita, ini sudah bisa tercover dengan yang namanya jamu tetes Biohesa ya, dan bisa didapatkan sekali lagi di mana tadi Bang? Bisa didapatkan di radio-radio yang bermitra dengan kami ataupun toko-toko obat atau apotek-apotek yang bermitra dengan kami. Jika mitra sehat masih punya keluhan atau Ada yang ingin tanyakan? tidak tahu atau di mana harus didapatkan, bisa menghubungi call center kami di 0811 8400 881. Sekali lagi, bisa bertanya seputar produk atau kesehatan di 0811 8400 881. Atau mitra sehat juga dapat membeli jamu tetes herbal biasa di marketplace yang ada di gadget mitra sehat. Oke, jadi gampang sekali untuk bisa mendapatkan produk jamu tetes Biohesa ini. Oke, nanti kita akan tanya kembali lagi ke Bang Jimmy yang namanya bedanya jamu tetes Biohesa dengan produk-produk obat kimia ya. Ini gimana gitu kan? Apakah sama atau beda cara kerjanya ya? Sekarang kembali ke Bang Nala lagi nih Bang. Kalau bicara mengenai radang amandel, ini sebetulnya bisa menyerang siapa saja Bang? Apakah tadi seperti yang disebutkan oleh Bang Jimmy kebanyakan menyerang anak-anak? Nah, apakah orang tua udah otomatis terbebas dari yang namanya radang amandel ini Bang? Ya, jadi radang amandel itu kan biasa anak-anak yang terkena usia 3-7 tahun. Oke. Ya, dimana ketika usia itu adalah usia rawan. Oke. Artinya anak-anak ini mengenal sesuatu itu kalau nggak penciuman lalu dirasakan. Perasaan Ya, jadi banyak anak-anak itu kayak misalnya ini bunga ya, ada bunga. Dia pengen tahu ini bunga ini bentuknya kayak gimana, pengen tahu rasanya gimana, dia gigit. Iya kan? Bener nggak? Bener. Punya mobil-mobilan. Digigit Ini apaan juga. sih gitu ya? Coba saya mau cium, saya mau rasakan. Dia jilat. Itu anak-anak itu lumrah Bang. Oke. Ya 3-7 tahun itu memang begitu. Fasenya seperti itu Ya, kalau anak-anak udah 6 tahun, nah dia gigit-gigit jari gitu ya. Nah, bersamaan dengan gigit-gigitan itu, bersamaan virus bakteri masuk. Nah, disitulah berakumulasi di dalam yang namanya tonsil tadi ya, amandel tadi. Nah, di situ akhirnya dia meradang. Makanya dibilang usia 3 sampai dengan 7 tahun rawan dengan yang namanya radang amandel. Karena itu tadi, Abang lihat aja sendiri ya. Anak-anak itu umur 3 tahun, 4 tahun tuh mengenali sesuatu itu dia jilat lah, dia gigit lah. Makanya kan banyak mainan yang buat digigit-gigit harus steril. Nah, kalau kena orang-orang dewasa, ya kita asumsiin aja Bang, berarti dia masih kayak anak kecil, masih gigit-gigit. Berarti sesuatu digigit-gigit. Suka gigit-gigit gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Nah, artinya kalau dewasa itu kena, ya memang dia lebih makanan. Oh, faktor Ya, makanan. faktor berarti makanan. ya. Makanan ini kan zaman sekarang ini kan kita lihat yang fast food. Ya, fast food Yang itu serba instan ya. Iya, serba instan. Mengandung apa? Gitu ya. Perasanya tinggi, ya. Terus micinnya ataupun penyedapnya tinggi. Lalu penguat rasa, penguat warna ya di makanan dan minuman itu kan Luar beraneka biasa. ragam, Bang. Nah,
itu begitu masuk enak di perut, enak dirasa, enak di lidah. Begitu kena di ramandel, waduh, kita tunggu aja sehari 2 hari. Abang pernah ngerasain nggak kalau kita kebanyakan makan micin, itu yang itu amandel ya? itu amandel itu kegesek. Oke. Nah, makanya dibilang dia radang. Gitu ya. Radang itu berarti ada sedikit pembengkakan, ada sedikit luka. Oke. Nah, itu yang disebut dengan radang. Nah, makanya kalau untuk orang dewasa ya tinggal dilihat bagaimana dia mengkonsumsi sesuatu, apakah dia akan amandel atau tidak. Nah, itu. Kalau banyak-banyak dia makan yang berpengawet, penyedap, penguat warna, penguat rasa, pedes-pedes yang yang ada level-levelnya itu biasanya bukan cabai lagi, Bang. Ya, Pak Jimmy ya. Lada ya. Coba aja cabai itu ya kita makan tunggal deh. Seberapa pedes sih? Kita masih bisa tahan loh. Tapi ada makanan yang level misalnya 20, 25 gitu ya. 30. Itu sampai kita nggak bisa tahan, Bang. Sampai kayak ada api di dalam mulut. Wah, itu berarti bukan cabai. Gitu loh ya. Kan bukannya kuantitas ataupun jumlah cabenya. Sekarang kan tingkat pedasnya kan. Yang dia mau cari pakai apa? Bahan kimia, Bang. Gitu loh. Sama kayak bikin remason ataupun bikin apa namanya? Balsam. Ya, itu kan pedas kan. Ada bahan kimianya nggak ada. Ya campur aja dikit biar pedas. Kita secara tidak langsung ya makan bahan-bahan kimia yang menciptakan pedas. Gitu. Jadi tanpa disadari. Disadari. Akhirnya apa yang dia hajar? Amandel. Oke. Tapi kalau Bang Jimmy bagus perhatikan ya. Begitu ada cewek lewat dia langsung amandel atau apa tuh, Bang, kalau begitu? Iya, dia alergi tuh, Bang. Itu alergi. Dia begitu ngelihat aura wanita aja bisa radang amandelnya, Bang. Bukan biasanya bukan radang di amandel. Mata saya yang radang. Intermezzo. Oke, baik, semakin menarik aja obrolan kita di Bincang Sehat Bioesa untuk kesempatan kali ini ya, dan kita masih bahas mengenai atasi radang amandelmu dengan jamu tetes Bioesa. Kita masih punya bahasan yang tentunya akan kita tanyakan kembali. Tetap jangan kemana-mana ya. Masih di Bincang Sehat Bioesa.